Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Aura mengangguk yakin, ia akan percaya pada Bara. Tangan Aura menekan bel dan ia menarik nafas berkali-kali. Ia tidak pernah segugup ini saat ke rumah Mama Ros. Mungkin karena perkataan Evan yang mengatakan jika Mama menginginkan mereka bersama. Jadi takut jika ia nanti malah melukai hati Mama. Belum lagi kemungkinan ada Evan. Calon suaminya akan bertemu dengan mantan suaminya. Kepala Aura terasa berat memikirkannya. Sementara Bara terlihat lebih santai. Ia sudah bisa menormalkan keterkejutannya. Apapun yang terjadi, ia dan Aura akan menghadapinya bersama. Ia sudah yakin dengan Aura. Dan harus terus yakin sampai akhir. Aura, kamu sudah datang. Ucap Mama Ros yang tersenyum senang melihat Aura. Ia memeluknya langsung. Oh iya, Ma, ini Mas Bara, calon suami Aura. Ucap Aura setelah pelukan terlepas. Ia memperkenalkan pria di sampingnya. Bara menghembuskan nafas pelan. Tebakannya benar sekali. Selamat malam, Tan. Lama tidak bertemu. Ucap Bara sopan. Ia pun menyalami ibu temannya itu. Mama sangat kaget. Ternyata Bara, calon suami Aura. Bara, apa kamu dan Aura? Tanya Mama memastikan dengan wajah kagetnya. Bara mengangguk. Benar, Tan. Saya calon suami Aura. Kami akan segera menikah. Ucapnya dengan mantap. Mama kenal Mas Bara? Tanya Aura serius. Mama mengangguk. Bara itu teman akrab putranya. Tante Ros ini mamanya temanku. Bara yang menjawab. Teman? Iya teman. Evan temanku. Apa? Aura kaget bukan main. Bara dan Evan berteman. Hari ini Aura berkali-kali kaget. Banyak hal yang mengejutkan telah terjadi. Tak lama, mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Aura diam. Ia baru tahu jika ternyata Bara temannya Evan. Entah bagaimana kelanjutan hubungan mereka nantinya. Bara sudah menyampaikan maksud hatinya kepada kedua parubaya itu. Om Randy dan Tante Ros. Bagaimanapun Aura mengatakan jika mereka orang tua angkatnya. Jadi ia akan meminta restu mereka. Om dan Tante. Aku sangat serius dengan hubungan kami. Aku akan menikahi Aura. Ucap Bara dengan sangat tegas. Meminta izin mereka. Aura jadi menatap pria itu. Bara sudah tahu kalau ia mantan istri temannya. Tapi tidak ada yang berubah. Pria itu tetap yakin menikahinya. Membuat hatinya jadi tidak menentu. Om sangat mendukung hubungan kalian. Selama itu membuat Aura bahagia. Ucap Papa Randy. Semua demi Aura. Hati Papa lega. Bara ternyata yang akan menjadi menantunya. Ia sangat percaya Bara akan menjaga Aura dengan baik. Tidak seperti putranya itu. Perceraian itu masih membuatnya kecewa. Orang tua Evan merestui Aura dengan Bara. Aura berhak bahagia. Bahagia dengan pilihannya. Hati Aura sangat terharu. Apa yang ia takutkan tidak terjadi. Orang tua angkatnya merestui pilihannya. Bahkan mereka tidak ada membahas tentang Evan. Seolah itu hanya masa lalu dan mereka akan membicarakan masa depan. Bahkan orang tua angkatnya tidak bertanya. Bagaimana Aura dan Bara bertemu? Papa dan Mama tidak akan menghalangi kebahagiaan Aura. Karena Evan sendirilah yang mengulah. Evan yang menceraikan Aura. Obrolan mereka pun mengalir hangat. Dalam waktu dekat kedua keluarga akan bertemu dan membahas pernikahan kedua sejoli itu. Sementara di kamar, Evan sudah berpakaian rapi. Ia menyisir rambutnya yang setengah basah, lalu menyemprotkan parfum. Sepertinya mereka sudah datang. Baiklah. Aku akan melihat seperti apa selera Aura.
ucap Evan mencibir. Aura menolaknya. Sepertinya mata wanita itu katarak hingga tidak bisa melihat ketampanannya. Evan keluar kamar dan menuruni anak tangga. Ia melihat dua sosok yang duduk membelakanginya. Wanita berambut sebahu. Itu Aura dan di sampingnya pasti calon suaminya. Ada tamu. Ucap Evan dengan wajah tersenyum mengejek. Kompak yang berada di ruang tamu menoleh ke arah suara. Dek, 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 dek. Jantung Aura berdetak tidak menentu saat berada di posisi ini. Calon suami dan mantan suaminya akhirnya bertemu. Aura melihat Bara yang melihat Evan dengan sorot mata yang tidak bisa diartikan. Sementara terlihat Evan tampak terkejut melihat Bara yang berada di sampingnya. Ya, Evan sangat terkejut melihat ada Bara di sana. Bahkan duduk berdampingan dengan Aura. Tidak perlu diperjelas lagi. Ia langsung bisa menebak Bara itu siapa. Hati Evan memanas memikirkan satu hal. Bara ternyata adalah calon suami Aura. Ini tidak seperti yang dibayangkannya. Rencananya bisa gagal total. Evan menormalkan wajahnya. Ia pun memilih duduk ikut bergabung dengan mereka. Ada apa ini? Tampaknya sangat serius. Tanya Evan. Bersikap seolah tidak tahu apa maksud pertemuan ini. Ia akan pura bodoh saja. Aura dan Bara akan menikah. Kami sedang membahas pernikahan mereka. Ucap Papa yang buka suara. Sengaja menunjukkan restunya pada kedua orang itu. Agar Evan sadar tidak terus berharap kembali pada Aura. Menikah? Tanya Evan tersenyum sinis. Kini wajahnya tidak bisa pura polos lagi. Ia merasa panas seperti ada yang merebus dirinya di atas kompor. Kini Evan menatap tajam ke arah Aura. Wanita paling menyebalkan. Aku dan Aura akan segera menikah. Ucap Bara dengan tatapan tajam pada Evan. Mendengar Bara mengatakan pernikahan, membuat Evan kini mengalihkan tatapannya. Keduanya kini saling berperang dalam tatapan. Apa kau tahu Aura sudah pernah menikah? Tanya Evan. Ia harus mengatakan kejujuran. Iya, aku tahu. Dia pernah menikah denganmu. Dia mantan istrimu. Jawab Bara dengan penuh penekanan di tiap kata. Aura tidak tahu harus berbuat atau bicara apa. Kedua pria itu kini sangat menyeramkan. Jadi kau akan menikah dengan mantan istriku? Tanya Evan. Kini perkataannya bernada cibiran. Benar. Aku akan menikahinya. Kalian sudah bercerai. Jawab Bara tegas tiada keraguan. Evan menatap Bara tidak senang. Temannya itu bisa begitu yakin. Apa yang diharapkannya dari Aura? Papa mendehem. Suasana terasa mencekam. Kedua pria muda itu seperti akan bergelut saja. Papa dan Mama merestui hubungan kalian berdua. Bara tolong jaga Aura ya. Papa mencoba mengalihkan pembicaraan. Evan tidak perlu terlalu ditanggapi juga. Siap. Om, aku akan menjaga Aura selamanya. Tegas Bara. Nanti Aura telepon Papa dan Mama ya. Beritahu kami kapan hari pertemuannya. Ucap Papa pada Aura. Ia melihat wanita itu yang berwajah bingung. Baik, Pak. Jawab Aura gugup. Evan mencibir. Papa malah membahas rencana mereka. Bukannya membantah atau bagaimana. Hari sudah malam. Kalau begitu Aura dan Mas Bara pamit dulu. Pa, Ma. Ucap Aura memilih mengakhiri pertemuan itu. Kami permisi dulu. Om dan Tante. Hari juga sudah makin malam. Sambung Bara. Pembicaraan sudah selesai dan yang terpenting para orang tua sudah merestui. Tentang Evan tidak perlu dipikirkan. Ya, sudah. Kalian hati di jalan. Papa sangat senang putriku akan menikah. Ucapnya saat Aura menyalami. Ia sudah menganggap Aura seperti putrinya sendiri. Putriku akan menikah. Kini Mama yang memeluk Aura dengan erat. Tidak usah pikirkan tentang Evan.
Nanti mama yang akan menasehati dia. Bisik mama agar Aura tidak kepikiran. Kasihan wajah Aura kebingungan. Aura mengangguk paham. Terima kasih, Ma. Evan sangat kesal dan emosi sampai meremas tangannya. Pembicaraan ini telah berakhir begitu saja. Seperti ia tidak diperlukan di sini. Van, kami pulang. Pamit. Bara melihat Evan sekilas. Evan jadi tersenyum sinis. Kini merasa Bara sedang mengejeknya. Bara sudah seperti berada di atas angin. Sudah menang darinya. Pak, Ma, kenapa kalian merestui mereka? Tanya Evan setelah pasangan menyebalkan itu pergi. Apa kami tidak boleh merestui mereka? Mama bertanya balik pada Evan. Jelas tidak boleh. Ma, kalian tahu aku ingin kembali pada Aura. Jika seperti ini sama saja kalian tega padaku dan tidak memikirkan perasaanku. Tekan Evan merasa kecewa dengan sikap kedua orang tuanya. Karena terlalu sayang pada anak angkatnya. Hingga melupakan anak kandungnya. Apa kamu pikir kamu tidak tega pada kami saat menceraikan Aura hari itu? Di mana perasaanmu? Apa pernah memikirkan perasaan kami? Kamu berbuat sesukamu Evan. Ucap papa yang mulai emosi. Saat Evan menceraikan Aura itu sangat membuatnya kecewa. Karena papa yang menjodohkan mereka. Tanpa sadar jadi menyakiti Aura. Bahkan pria paruh baya itu merasa malu dengan mendiang orang tua Aura. Itu kan hanya masa lalu. Pa, kita harus berpikir ke depan. Tutup mulutmu. Bentak papa yang makin kesal. Pa, sudahlah. Mama mengelus punggung suaminya. Untuk meredakan emosi. Jangan ganggu Aura lagi atau kamu akan berhadapan dengan papa. Ancam pria paruh baya itu dengan sorot mata tajamnya. Ia tidak akan tinggal diam. Evan meremas tangannya. Papa bisa semarah itu padanya. Seperti di sini Aura lah anak kandung mereka. Evan pun memilih pergi dengan membawa amarah dan emosinya. Mas, panggil Aura dengan wajah bingung. Kenapa? Tanya Bara seraya mengelus kepala Aura. Mengenai Mas Evan. Tidak usah dipikirkan. Sela Bara cepat. Ia tidak mau membahas masa lalu. Itu. Sayang. Percaya padaku. Semua akan baik. Baik saja. Kita akan melewatinya bersama. Ya. Aura menatap pria yang sedang menyetir itu. Tak tahu apa yang sedang pria itu pikirkan. Tapi, perlakuannya masih sama. Padahal sudah tahu jika ia mantan istrinya Evan. Malah Aura yang merasa mulai canggung padanya. Tangan besar itu menggenggam tangannya. Membuat Aura kembali yakin. Ia akan percaya pada Bara. Sementara di rumah Aura, Lily menceritakan tentang calon suami Aura pada Robi. Yang ternyata adalah atasan mereka. Robi sampai menggeleng tidak percaya. Padahal dulu memang ada niat mengenalkan mereka. Memang kalau jodoh tidak kemana. Itu orangnya pulang. Ucap Lily. Ia menggandeng Robi untuk melihat langsung. Biasanya setelah mengantar Aura, Bara langsung pergi. Saat melihat mobil itu saja, Robi tahu itu mobil Bara. Robi, ucap Bara melihat pria itu. Mas kenal, Bang Robi kekasihnya Lily. Dia juga temanku, jawab Bara sambil tersenyum tipis. Ternyata mereka saling berhubungan. Teman, ulang Aura dengan wajah kagetnya. Hari ini ia tahu teman. Temannya Bara. Aura turun dari mobil dan Bara juga mengikuti. Robi tersenyum melihat mereka. Ternyata Aura calon istrimu. Aku tidak menyangka. Ucap Robi begitu senang. Bara hanya tersenyum. Ia merogoh sakunya mendengar deringan ponsel. Halo, jawabnya segera. Baiklah. Bara pun mengakhiri panggilan. Sayang, aku pulang dulu. Ucap Bara dan diangguki Aura. Ia main kecup pipi kanan dan kirinya. Dan perlakuan Bara membuat Aura begitu malu. Ada Robi dan Lily yang jadi senyum. Ayo.
Bi, pulang. Duluan saja. Ayo. Bara menarik paksa. Ayang. Aku pulang ya. Dah. Dah. Ucap Robi terpaksa pergi. Mereka pun naik ke mobil masing-masing. Tak lama mereka sampai di basemen apartemen Robi. Memarkirkan mobilnya. Bar. Aku benar. Benar tidak mengira ternyata Aura orangnya. Dari dulu yang mau aku kenalkan padamu dialah. Bagaimana kalian bisa mengenal? Tanya Robi begitu mereka turun dari mobil. Ia sangat penasaran dengan awal pertemuan Bara dan Aura. Bara berhenti dan membalikkan tubuhnya. Bi, Aura itu mantan istrinya Evan. Robi loading sejenak. Apa? Mantan istrinya? Mulai bingung dengan kebetulan ini. Kenapa kalian begitu lama? Robi sedang membuat minuman di dapur. Ia melihat kedua pria yang saling duduk berhadapan di ruang tamunya. Wajah keduanya sangat tidak bersahabat. Saling menatap tajam dan tidak senang. Evan ingin kembali pada mantan istrinya dan Bara akan menikahi mantan istrinya Evan. Rasanya Robi bingung jadinya. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Aduh. Semoga mereka tidak menghancurkan tempat ini. Harap Robi. Kedua temannya itu seperti siap bergelut. Aku buatkan minuman dingin untuk kalian. Ucap Robi berusaha mencairkan suasana. Ia menyajikan mereka minuman. Biasanya sangat ogah membuatkannya. Mereka bisa ambil sendiri. Tak ada tanggapan. Mereka masih saling menatap tajam. Bahkan semakin tajam. Apa kau begitu serius ingin menikahi Aura? Bar, tanya Evan dengan nada datar. Masih ada rasa tidak terima jika calon suaminya Aura itu Bara. Teman baiknya sendiri. Dari begitu banyaknya manusia di dunia. Kenapa Bara? Kenapa juga harus Aura? Aku sangat serius dengan Aura. Jawab Bara dengan nada yang begitu dingin. Membuat hawa di ruangan itu seperti di musim salju. Evan tertawa kesal. Bara. Kenapa harus Aura? Apa tidak ada wanita lain? Pria itu mulai mencari cara agar Bara meninggalkan Aura. Tidak semestinya Bara dengan Aura. Masih banyak wanita lain. Bara tinggal pilih saja. Karena aku mencintainya. Bara begitu yakin mengatakannya. Ia mencintai Aura. Tiada alasan yang lain. Hatinya yang berbicara. Evan malah terkekeh. Lucu sekali mendengar Bara bicara cinta. Robi hanya bisa diam saja. Masih menjadi menonton. Takut jika keduanya malah bergelut nantinya. Ia pasti kewalahan sendiri. Lupakan Aura. Bar. Kini Evan kembali serius. Tidak bisa. Kau sangat tahu aku ingin kembali padanya. Aku tidak peduli itu. Bara. Evan makin kesal. Bara masih bersikeras saja mempertahankan janda itu. Aku akan tetap menikahi Aura. Dia itu seorang janda. Kau masih lajang. Bar. Seharusnya cari wanita lain yang masih lajang juga. Kau akan menyesal menikah dengan janda. Apa kata orang? Orang nantinya. Saran Evan. Bara harus menjaga image-nya. Bara tidak boleh menikah dengan janda. Itu bukan urusanmu. Tidak perlu mengaturku. Van. Aku tahu apa pilihanku. Jelas Bara. Ini menyangkut hatinya. Tentang pilihannya. Aura seorang janda itu sudah pilihannya. Ia tidak mempermasalahkan itu. Evan meremas tangannya. Apa kita teman? Bar. Kini Evan akan membawa pertemanan mereka. Bertahun-tahun mereka berteman. Apa akan berakhir hanya karena wanita? Wanita yang baru dikenal? Ya, kita teman. Jawab Bara. Evan tersenyum tipis. Karena kita teman. Tidak baik kita berebut seorang wanita. Sengaja bicara pelan. Menurunkan nada bicaranya. Kalau begitu, jangan berebut denganku. Ucap Bara. Jika mereka teman, maka Evanlah yang harus mengalah. Aura telah memilihnya. Bara. Kau. Cukup. Van.
Bara jadi meninggikan suaranya. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin melepaskan Aura. Kalian sudah lama bercerai, dan sekarang aku akan menikahi Aura. Jika kau temanku, jangan jadi penghalang hubungan kami. Tekan Bara. Hubungan Evan telah berakhir dengan Aura. Bahkan sudah sangat lama sekali. Justru kaulah penghalangnya. Bara, tunjuk Evan pada pria di hadapannya itu. Karena ada kau, kami tidak bisa kembali bersama. Evan mutar perkataannya. Putar sana putar sini. Berusaha menggoyahkan Bara. Ingat, Van, kau sudah menceraikannya. Kau yang Rai. Kan. Nya. Tekan Bara sambil mengeja inti masalah. Dan sekarang aku akan menikahinya. Aku memilih dia dan Aura juga memilihku. Jadi berhentilah berpikir untuk kembali padanya. Sambung Bara lagi. Evan seharusnya berbesar hati akan pernikahan mantan istrinya itu. Bara masih mengingat. Evan menceraikan istrinya kala itu ketika pernikahan mereka baru seumur jagung. Menceraikan Aura dengan alasan ketidakcocokan mereka dan juga keterpaksaan karena perjodohan. Tidak. Bar, aku ingin kembali padanya. Evan tidak akan mengalah. Aura dari awal adalah miliknya. Jadi ia akan merebut kembali miliknya yang akan diambil temannya. Dan aku tidak akan melepaskannya. Bara, Evan sudah emosi sekali. Susah sekali Bara melepaskan wanita seperti itu. Evan bangkit dan menghampiri Bara. Meraih kerah baju temannya. Aura itu hanya seorang janda. Bar, apa kau mau dengan wanita bekasku? Aku sudah menjamahnya. Bahkan saat bersamaku dia seperti jalang. Tak bisa begini. Evan mencari celah yang begitu. Mengatakan sesuatu tentang hubungan intim. Sebenarnya Evan menyesal juga. Seharusnya saat malam pertama itu ia menjamah Aura. Baru menceraikannya. Bukan langsung dicerai tanpa disentuh. Tapi jika menjamah Aura saat itu, ia seperti menjamah anak di bawah umur. Penampilan Aura masih seperti abek labil. Padahal usia sudah 20 tahun. Bara jadi makin kesal. Bub. Bara sudah tidak bisa menahan emosinya. Tak suka dengan ucapan Evan yang seperti itu. Hingga ia mendaratkan bogeman mentah ke wajah yang makin lama makin buat kesal. Tak terima dipukul. Evan pun membalas. Dan keduanya terlibat perkelahian. Bahbub. Hei, tenanglah. Kalian berdua jangan berkelahi. Robi melerai keduanya. Saling menjauhkan kedua orang yang sedang emosi itu. Aura itu masih milikku. Aku akan merebutnya kembali. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan merebutnya. Tidak akan. Hentikan. Kalian berdua berhentilah. Robi kesulitan melerai keduanya. Satu dijauhkan yang satu malah mendekat. Hentikan. Ucap Robi akhirnya dengan nada membentak. Ia marah. Keduanya sulit sekali dilerai. Bara dan Evan cukup terkejut. Mereka tidak pernah melihat Robi marah. Tak lama keduanya kini mengkompres wajahnya masing-masing dengan es batu. Bara dan Evan wajahnya sama babak belur. Bar, lepaskanlah Aura, ucap Evan pelan. Ia tidak mau berebutan wanita dengan temannya. Tidak bisa, Bara tetap konsisten dengan perkataannya. Kita itu teman. Bar, Aura pernah menjadi istriku. Masa kau mau berebut wanita denganku? Ucap Evan yang masih mencoba menggoyahkan Bara. Kalian sudah lama bercerai dan aku tidak merebutnya darimu. Tekan Bara yang tetap pada pikirannya. Aura sudah bercerai darimu dan dia sekarang seorang janda. Ia berhak menikah dengan siapapun termasuk diriku. Bara menatap tajam. Ia tidak akan mengalah. Dan dia telah memilihku. Aura mencintaku. Evan, seharusnya kau sadar itu. Bara tetap pada perkataannya. Van,
Lebih baik kau lupakan Aura. Bara dan Aura telah memutuskan untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Sebagai teman dan mantan suaminya, seharusnya kau mendukung mereka, ucap Robi menyarankan. Sekaligus menyadarkan Evan. Evan jadi kesal. Robi malah mendukung Bara. Seharusnya menyarankan temannya satu itu untuk mencari wanita lain saja. Baiklah, kita lihat saja. Jika akhirnya Aura kembali bersamaku, kau bisa apa? Ucap Evan sambil menunjukkan senyuman smirknya. Aku pulang. Evan pun memilih pergi. Bara merasa kesal. Evan sepertinya akan melakukan apapun untuk membuat Aura kembali. Astaga, ngapain kau ngikuti aku? Tanya Bara begitu turun dari mobil. Ia berjalan ke arah mobil Robi yang berhenti di belakang mobilnya. Siapa yang mengikutimu? Aku mau ke rumah kekasihku. Tunjuk Robi dengan bibirnya. Menunjuk ke arah rumah Lily. Di hari yang masih pagi saja, mereka berdua telah sampai di rumah wanitanya. Menjemput mereka. Ayang, ucap Lily kaget. Saat membuka pintu ternyata kekasihnya yang datang. Selamat pagi, Pak. Bukan hanya kekasihnya yang datang, tapi calon suami Aura juga datang. Silahkan masuk, Pak. Lily mempersilahkan atasannya itu masuk. Bara mengangguk dan lebih dulu masuk lalu disusul Evan. Lily, siapa yang datang? Tanya Aura setelah menyiapkan sarapan. Hatinya takut jika Evan yang datang. Mantan suaminya itu pernah beberapa kali datang pagi. Hai Aura. Maksudku Bu Aura. Robi membenarkan sapaannya. Sengaja meledek seperti itu. Robi jelas sekali mendukung hubungan Bara dengan Aura. Yang didengarnya dari Lily. Jika Aura adalah wanita yang paling baik. Menurutnya akan cocok dengan Bara yang juga baik walau sikapnya terkesan dingin. Aura mencibir. Robi meledeknya begitu. Ia melihat ke arah Bara dan mendekat hingga berhadapan. Mas, wajahmu kenapa? Tanya Aura yang melihat wajah Bara banyak memar. Itu jatuh di kamar mandi. Alasan Bara yang membuat Robi langsung tersedak. Berapa kali jatuhnya, kok sampai gini? Tanya Aura yang tidak yakin dengan alasan calon suaminya itu. Pasti Bara berkelahi. Mungkin dengan Evan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ucap Bara lalu menyengir. Tah apa yang ikatakannya? Aura menatap aneh. Ditanya serius malah jawabannya nyeleneh. Astaga. Gumam Robi yang sedikit geli. Di hadapan Aura, Bara berbeda. Dan Lily juga terbengong tidak percaya. Bara terkenal di kantor sebagai pria dingin bermata tajam, irit bicara dan sangat berwibawa. Tapi, sekarang cukup aneh. Mas, kita obati ya. Aura pun mencari kotak obat. Ajak Bang Robi sarapan. Ucap Aura kemudian. Ayo, Ayang. Ajak Lily dan Robi mengangguk patuh. Aku sarapan dulu ya. Ucap Robi pada Bara. Bara mulai cemburu. Aura mengajak Robi sarapan sedang dirinya. Sayang, aku belum sarapan loh. Iya, nanti mas. Setelah diobati baru kita sarapan. Ucap Aura kembali membawa kotak obat. Ia meraih kursi dan duduk di hadapan Bara. Senyum Bara pun mengembang. Calon istrinya begitu perhatian dan pengertian pastinya. Aura akan mengoleskan krim di wajah Bara. Aduh, sakit. Ucap Bara meringis. Menunjukkan wajah minta dikasihani. Wanita itu mencebik. Ia saja belum mengoleskan krim itu. Bara sudah mengoceh. Mas, aku belum menyentuhmu. Ucap Aura memberitahu. Oh ya, kalau begitu sentuhlah aku dengan cintamu. Bara pun mengkedipkan sebelah matanya. Pagi Aura sudah kena gombalan. Ia pun mengoles krim itu dengan wajah kesalnya.
Dan Bara terkekeh. Kekeh jadinya. Senangnya menggoda Aura yang wajahnya langsung memerah. Bersambung dulu ya teman-teman.